Hey, kembali lagi kita di channel pengembangan diri favorit kita semua, kembali lagi di Transformation Dynamic. Dan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang kenapa kok kamu itu harus berkenalan dengan orang lain. Tapi di video kali ini kita berbeda. Kita nggak akan ngomongin soal langsung kenalan sama perempuan. Kita nggak akan ngomongin langsung gimana cara minta nomor, gimana cara untuk bisa instant date. Jadi instant date itu adalah keahlian dimana kamu tuh baru kenal seorang perempuan kemudian langsung bisa ngajak ngedate. Tapi itu nanti aja, itu pasti akan diajarkan di online coaching sama workshop. Cuma untuk video kali ini, oke, kita mulai dari yang step paling dasar dulu. Oke, kita kalau di channel YouTube-nya ini pembelajarannya itu akan bertahap. Jadi kita nggak akan langsung cara langsung kenalan efektif atau gimana, enggak, kita mulai step by step dulu. Oke, pelan-pelan step by step dulu. Dan seperti biasa saranku adalah setiap kali dapat ilmu harus dipraktekin. Jangan sampai ilmu ini nanti cuma jadi suatu informasi yang berada dalam kepalanya kamu doang. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, like, subscribe channelnya supaya nanti kamu gak ketinggalan informasi-informasi baru dari Transformation Dynamic. Dan kalau kamu sudah nge-like, kamu sudah subscribe, mari kita melanjutkan ke video ini. Dalam step dasar ini kita akan memulai dari suatu hal yang sederhana banget, yaitu adalah kemampuan untuk berani berbahasa basi dengan perempuan. Kita kan sudah biasa nih kalau berbahasa basi dengan yang namanya cowok. Kita tuh kalau bahasa basi sama cowok tuh sudah bisa dibilang keseharian lah. Kita sudah gampang banget bahasa basi sama cowok. Tapi saat kita mau bahasa basi dengan perempuan, berapa banyak sih cowok yang berani atau enggak benar-benar luas ngomong sama cewek? Ayo. Dulu tuh aku pernah kan, waktu aku masih di UKM di kampus dulu tuh. Jadi waktu itu ada rapat UKM se-universitas itu kan. Dan jadi di situ tuh banyak banget UKM-UKM-nya. Aku tuh waktu itu sama temanku tuh garang banget, bro. Temanku tuh ada brewoknya gitu, brewok tipusnya gitu. Wah, garang lah, sangar orangnya. Tapi begitu aku minta dia buat ngomong, buat basa-basi doang sama panitia BEM gitu, dia langsung takut banget. Dia langsung bilang, kamu aja lah gitu. Padahal dia tuh lebih garang daripada aku, dia tuh lebih sangar gitu wajahnya, manly lah istilahnya. Dan ini tuh membuktikan kalau yang namanya cowok itu sebenarnya jarang banget berani berbahasa basi dengan perempuan. Paling bahasa basinya kayak nanya parkiran di sini di mana, terus kalau mau ke toko ini di mana ya mbak gitu. Iya nggak? Kita jarang banget untuk berani memulai suatu obrolan yang benar-benar bahasa basi loh dengan perempuan. Bahkan ketika misalnya di kampus gitu, kalau di belakang kamu tuh ada perempuan, kamu sering nggak tiba-tiba ngomong ke dia gitu, kayak nanya-nanya apa gitu, dia dari jurusan mana, terus habis itu dia itu sekarang semester berapa. Kamu sering nggak seperti itu? Atau kamu sering nggak bersosial sama teman kamu yang ada di kantor kamu yang satu divisi, hanya sekedar say hi atau enggak nanya-nanya gimana kabarnya sekarang, terus gimana tugasnya di kantor barunya, gimana gitu, apa yang dilakukan di akhir minggu gitu. Kamu tuh sering nggak kira-kira kayak gitu? Kita tuh jarang banget. Oke? Makanya dalam step pertama ini yang aku mau kamu lakukan nanti itu adalah berani buat mengeluarkan apapun yang dalam kepala kamu. Karena sebenarnya kita tuh kan kadang kalau ngelihat orang itu ada perasaan curious kan, ada perasaan penasaran kan kalau ngelihat orang baru tuh. Atau enggak ketika bertemu perempuan, baik yang sudah lama kenal atau yang baru kamu kenal, itu kan pasti ada perasaan kayak curious, penasaran dia itu siapa, terus apa yang dilakukan, terus kenapa kok dia lagi ada di sini gitu. Jadi sebenarnya kadang seorang perempuan itu penasaran sama dunianya cowok. Dan sementara kita cowok nih, cowok pun juga kadang penasaran sama dunianya cewek. Cuman kita nggak pernah melakukan sesuatu, memulai suatu action, ngobrol basa-basi sama mereka, karena kita nggak pernah melatihnya. Makanya di step awal ini beranikan diri dulu untuk mengeluarkan apa yang dalam kepala. Oke, kayak contoh, ini kan aku di hotel. Jadi ketika pertama kali aku ke hotel ini dulu, waktu itu aku naik ke lift, dan di lift itu ada seorang perempuan yang sesuai kriteria aku banget. Tapi kan karena ini lagi pandemi corona dan aku juga di kota gede kan,
Jadi waktu itu aku cuma nanya ke dia doang. Aku tuh bilang gini, kamu di sini di lantai berapa kok tumben lagi di Bandung, kamu ada aktivitas kegiatan apa? Kemudian dia cerita nih kalau dia itu sebenarnya ada seminar apa gitu di lantai 2. Dan bener lah, besok harinya ketika aku ke lantai 2 itu ada seminar kayak pengembangan diri buat pegawai baru atau PNS atau apa gitulah. Gitu. Hanya sekedar buat penasaran. Jadi itu spontanitas banget. Kayak contoh lagi, di akhir 2019 dulu, itu kan aku waktu itu lagi ke mall sama temenku tuh, berdua cowok, sama-sama cowok. Kemudian pas kita tuh mau pulang dari mall tuh ada perempuan yang lagi bawa tas lucu banget. Oke. Kalau cowok itu kan biasa bawa tas itu untuk melindungi barang-barangnya kan. Nah kalau dia ini beda, dia tuh bawa tas tapi dalamnya tuh isinya transparan. Jadi dalamnya tuh kelihatan ada chargernya, ada dompetnya, ada barang-barangnya, ada tripod lain-lainnya tuh kelihatan semua di dalam tasnya dia ini. Kemudian aku langsung spontan nanya, kok tasmu tuh lucu banget, itu kenapa kok pakai tas begituan gitu. Habis itu dia bilang ya, karena ini memang imut lucu, ini bikin beda gitu. Dan ternyata dia tuh cerita kalau sebenarnya tasnya ini bukan tas biasa, itu tasnya lumayan premium lah. Nanti kalau aku nemu gambar tasnya, nanti akan ada gambarnya di sini, oke? Jadi gitu bro, itu semua terjadi secara spontan, bukan direncanakan atau istilahnya kayak diskenariokan, bukan begitu. Skenario itu malah akan buat kamu tuh jadi robot, skenario itu malah akan buat diri kamu tuh jadi kaku banget. Kamu jadinya nggak bisa luwes. Tapi kalau kamu berani melakukan apa dalam kepala, kamu sudah nggak akan pernah lagi yang namanya kehabisan topik lagi. Topik itu akan selalu ada. Karena kita sudah sering melatihnya. Kayak contoh, nanti kamu ketika ada di kampus atau di mall, atau mungkin di kantor kamu nih, kamu ngelihat ada suatu hal yang bikin penasaran kamu. Kayak kenapa kok rame banget, kenapa kok kantornya beda dari biasanya. Kamu bisa langsung mulut itu udah langsung bisa mengeluarkan kata-kata kayak ini kenapa kok ramai banget, ada kegiatan apa ya di sini gitu. Oke. Inilah dia kemampuan berbahasa basi ini. Mungkin sederhana banget, tapi coba lakukan dulu karena efeknya itu akan sangat-sangat gede banget buat kemampuan bersosialnya kamu gitu. Oke. Dan nanti kamu juga bisa bergabung di grup Telegramnya Transformation Dynamic. Kamu bisa cerita ini pengalaman kamu selama berbahasa basi dengan perempuan. Kamu mungkin nemu suatu hal baru apa gitu. Kamu juga bisa komen di bawah sini kalau kamu setuju. Kemudian kamu juga bisa nanti di grup Telegramnya itu kamu diskusiin tentang kendalanya kamu, apa yang bikin kamu itu jadi nggak berani buat basa-basi sama orang lain. Oke? Jangan lupa nanti aku pasti nunggu ceritanya kamu kok. Seperti biasa, sebelum kita selesai videonya, like dulu sama subscribe channelnya supaya nanti kita bisa semakin gede dan bisa banyak memberikan materi yang lebih spektakuler buat proses pengembangan diri kamu. Kalau kamu sudah nge-like, kamu sudah subscribe, aku unjuk diri dulu. Nama aku Yusuf Kristianto. See you next time, brother. Okay, see you.